Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar komputer klien yang ada di jaringan IP privat dapat terkoneksi ke internet menggunakan NAT Dynamic with Overload. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan NAT Dynamic, di mana penggunaan NAT Dynamic ini membutuhkan IP public yang cukup banyak, gitu. Hal ini dikarenakan jumlah IP public itu harus sama dengan jumlah klien yang terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu. Nah, karena penggunaan IP public saat ini sangat terbatas, maka kita membutuhkan sebuah metode tertentu agar komputer klien ini masih bisa tetap terkoneksi ke jaringan internet, gitu ya, yaitu dengan menggunakan yang namanya dynamic with overload. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Let's go, kita config. Untuk topologi yang akan kita gunakan bentuknya adalah seperti ini. Di topologi ini kalian harus melakukan beberapa konfigurasi ya sebelum melakukan konfigurasi NAT Dynamic with Overload. Konfigurasi yang harus kalian lakukan yaitu adalah hostname, kemudian banner MOTD, VLAN, trunking, allowed VLAN in trunking, DHCP server, dan nggak ketinggalan yaitu adalah inter-VLAN routing. Jika kalian lupa cara untuk melakukan konfigurasinya, kalian bisa mempelajarinya di list materi di deskripsi video ini, gitu ya. Sedangkan untuk topologi yang digunakan di video ini, kalian bisa mendownloadnya di link pendukung materi di video ini juga, gitu ya. Sebelum kita melakukan konfigurasi NAT Dynamic with Overload, kita harus pastikan dulu nih bahwa router yang bertindak sebagai gateway di komputer klien itu dapat terhubung ke jaringan internet, gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus meremote si router yang bertindak sebagai gateway di jaringan ini. Nah, router yang bertindak sebagai gateway di jaringan ini itu adalah di router 1 gitu ya. Nah, kita remote router 1 ini dengan menggunakan PC admin gitu ya. Tentunya untuk melakukan remote tersebut kita menggunakan kabel konsol gitu ya. Nah, ini kita pilih RS232. Kemudian di router satunya kita pilih konsol gitu ya. Nah, kemudian kalian double klik di PC adminnya, kemudian pilih desktop, kemudian pilih terminal, setelah itu pilih OK gitu ya. Nah, ini pastikan bahwa kalian sudah melakukan konfigurasi di router ini ya. Mulai dari hostname, banner MOTD, kemudian inter-VLAN routing, kemudian DHCP juga gitu untuk memberikan IP address ke setiap komputer yang ada di jaringan IP privatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi IP address nih untuk router ini supaya bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian topologinya, interface yang mengarah ke internet itu adanya di gig 0/0 gitu ya. Dengan IP networknya adalah 202.33.12.0/24 gitu ya. Nah, IP address inilah yang nantinya bakalan digunakan sebagai IP NAT translasi untuk IP privatnya gitu ya. Oke, untuk melakukan konfigurasinya kita masuk ke PC admin, kemudian kita masuk ke global config gitu ya. Caranya ya kemudian kita conte. Nah, setelah masuk ke global config, langkah selanjutnya adalah kita masukkan IP address ke interface tersebut, yaitu interface gig 0/0 gitu ya. Kita masuk ke interface-nya, int gig 0/0. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan interface tersebut. Karena apa? Karena defaultnya interface tersebut dalam keadaan shutdown gitu ya. Berarti kita harus mengaktifkan interface tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah no sh gitu ya. Nah, di sini pastikan bahwa interface tersebut sudah aktif, yaitu dengan melihat warna hijau ya di depannya. Tadi kan warna merah. Kalau warna merah berarti dalam keadaan shutdown. Nah, kita balik lagi ke bagian config, kemudian kita masukkan IP address-nya. Misalnya untuk IP address-nya yang kita gunakan di sini yaitu adalah 202.33.12. Misalnya saya masukkan adalah 10 misalnya. Yang diberikan sama si SP itu IP publiknya berapa gitu ya. Nah, misalnya di sini saya gunakan IP publiknya adalah 12.10 gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk memasukkan netmasknya yaitu 255.255.255.0.
gitu. Kalau misalnya udah tekan enter, kemudian langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi name server gitu ya, atau DNS, supaya si router ini bisa melakukan ping terhadap domain yang ada di dalam jaringan internet gitu ya, untuk memastikan bahwa benar-benar nih si router ini benar-benar terkoneksi ke jaringan internet. Nah, untuk konfigurasinya yaitu perintahnya adalah IP name strip server. Kemudian DNS yang digunakan itu DNS-nya berapa gitu ya. Nah, DNS ini harus sesuai dengan DNS yang diberikan sama si ISP, atau bisa juga kita menggunakan OpenDNS gitu ya. OpenDNS ini bisa Google ataupun yang lainnya gitu. Nah, karena kita menggunakan aplikasi paket tracer, maka DNS di sini sudah saya siapkan gitu ya. Nah, untuk DNS yang digunakan di dalam topologi ini yaitu DNS-nya kalau misalnya kita lihat di sini di jaringan itu adalah 202.33.50.3. Jadi DNS ini sama dengan DNS yang ada di komputer klien gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita masukkan 202.33.50.3 gitu ya. DNS ini udah saya setting di dalam topologi ini. Jadi kalian nggak perlu melakukan konfigurasi servernya lagi gitu. Kalau misalnya udah tekan enter, kemudian langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi default route-nya supaya si router ini bisa mengakses server-server yang ada di jaringan internet gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita mau mengakses server yang ada di dalam jaringan internet, kita butuh yang namanya sebuah jembatan atau gateway gitu. Atau ibaratnya jalurnya lewat mana gitu ya. Nah, untuk konfigurasi yang kita lakukan di router ini yaitu menggunakan yang namanya default routing atau default gateway gitu ya. Nah, konfigurasinya yaitu menggunakan perintah IP route, kemudian tujuannya kemana nih? Nah, karena kita menggunakan default routing atau default gateway, maka tujuannya adalah ke semua network. Nah, karena ke semua network berarti IP address yang ditunjukkan di sini itu adalah tidak terarah atau tidak tertuju gitu ya. Nah, berarti yang digunakan adalah 0.0.0.0 gitu ya, karena nggak ada tujuannya. Karena default route bentuknya ya seperti itu gitu, beda dengan static routing gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah netmasknya apa? Karena di depannya itu adalah tujuannya 0.0.0, maka netmasknya juga sama 0.0.0.0 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah baru via-nya atau gateway-nya lewat mana gitu ya. Nah, untuk jaringan ini yang sudah saya buat itu default gateway-nya adalah 202 kemudian 33.12.1 gitu ya. Jadi default gateway untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet itu adalah 202.33.12.1 gitu. Kalau misalnya udah tekan enter, dan kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasinya menggunakan perintah do show IP route gitu ya. Nah, ini adalah konfigurasi routing yang kita lakukan gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat di bagian paling bawah ya. Untuk routing yang kita masukkan itu adalah bentuknya adalah static gitu. Kalau misalnya kita lihat di bagian flag-nya itu ada kata S dan bintang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat S ini itu artinya adalah static gitu ya. Sedangkan tanda bintang ini itu adalah kandidat default yang artinya bahwa untuk konfigurasi yang kita lakukan itu adalah default static atau static default gitu ya. Nah, kemudian di bagian depannya ini adalah tujuannya. Tujuannya kemana? Nah, karena tujuannya 0.0.0 berarti tujuannya itu ke semua IP address yang ada di dalam jaringan tersebut, karena kita menggunakan yang namanya default static route gitu ya, atau default gateway gitu. Nah, kemudian via-nya yaitu adalah 202.33.12.1 yang merupakan jembatan atau gateway penghubung antara router 1 dengan jaringan internet gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah langkah selanjutnya dalam melakukan konfigurasi ini yaitu adalah kita pastikan bahwa si router ini benar-benar terkoneksi ke dalam jaringan internet, yaitu dengan melakukan pengecekan atau pengujian menggunakan perintah ping gitu ya. Nah, untuk melakukan pengecekan ini kita lakukan ping ke dalam gateway-nya gitu ya. Kita harus memastikan apakah router ini bisa menuju ke arah gateway-nya gitu. Yaitu menggunakan perintah do ping karena kita ada di global config. Kemudian gateway-nya berapa gitu ya. Gateway yang kita masukkan tadi itu adalah 202, kemudian 33 12.1 gitu. Nah, ini harus dipastikan bahwa kita terkoneksi ke gateway-nya gitu ya, yaitu dengan melihat status tanda pentungan di sini gitu ya. Kalau misalnya ada tanda titik berarti titik-titik semua berarti router kita itu tidak terhubung ke gateway-nya
gitu ya. Dan ini bisa dipastikan bahwa router kita nggak bakalan bisa terkoneksi ke internet gitu ya, karena ke gateway-nya aja nggak connect. Dan kita juga bisa melihatnya sukses rate-nya itu adalah 80%. Oke. Nah, di sini berarti dia bisa terkoneksi ke dalam gateway-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa router ini benar-benar terkoneksi ke jaringan internet, yaitu dengan melakukan ping ke DNS gitu ya, atau domain yang ada di dalam jaringan internet. Bisa aja kita melakukan ping ke Google ataupun yang lainnya. Nah, karena di sini kita desain topologinya menggunakan aplikasi, otomatis kita harus nge-ping ke website yang sudah saya sediakan. Nah, caranya yaitu perintahnya adalah do ping. Nah, domain yang sudah saya buat di sini yaitu adalah www.smktkj.net gitu ya. Nah, di sini dia akan melakukan proses translasi ya, di mana DNS yang digunakan itu akan melihat tabel DNS yang dia miliki gitu, karena fungsi dari DNS ini adalah untuk merubah IP address menjadi sebuah nama domain dan sebaliknya juga gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini status rate-nya itu adalah sukses sampai 80%. Artinya bahwa router kita ini sudah benar-benar terhubung ke dalam jaringan internet gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi NAT Dynamic with Overload gitu ya, di mana NAT Dynamic with Overload ini tidak membutuhkan IP address yang banyak gitu, tidak seperti saat kita melakukan konfigurasi NAT Dynamic yang biasanya gitu ya. Nah, di sini langkah pertama dalam melakukan konfigurasi Dynamic NAT with Overload yaitu adalah kita buat access list gitu ya terhadap network yang ingin terkoneksi ke dalam jaringan internet. Kalau misalnya sebelumnya kita melakukan konfigurasi access list ini berdasarkan network dan berdasarkan host, maka di sini kita akan mencoba menggunakan kata any gitu ya di access listnya. Nah, kata any ini berarti memperbolehkan untuk semua network yang ada di dalam jaringan klien itu dapat terkoneksi ke jaringan internet gitu ya. Nah, cara konfigurasinya kita buat access listnya dulu. Access list 1, kemudian permit. Nah, biasanya kan kita masukkan IP network nih di bagian belakangnya atau host gitu ya. Kalau misalnya kita mau hanya memperbolehkan satu komputer aja yang terkoneksi ke internet. Nah, di sini kita gunakan kata any gitu ya. Jadi keseluruhan IP network yang ada di jaringan klien itu bisa terkoneksi ke jaringan internet. Oke, kalau misalnya udah tekan enter aja, dan kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasinya jadinya seperti ini. Do sh access list. Jadinya seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa listnya itu cuma ada satu, di mana permitnya adalah any, artinya keseluruhan. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya baru kita melakukan konfigurasi NAT untuk overloadnya gitu ya. Nah, ini perbedaannya antara dinamik biasa dengan dinamik with overload. Dimana kalau misalnya dinamik biasa, setelah kita melakukan konfigurasi access list, maka kita lakukan konfigurasi IP pool NAT, dimana IP pool NAT ini adalah IP public yang akan digunakan untuk proses translasi gitu ya. Nah, sedangkan untuk overload kita tidak membutuhkan IP pool NAT tersebut. Untuk konfigurasinya menggunakan dynamic with overload yaitu adalah IP NAT inside source list 1 kemudian interface. Nah, disinilah perbedaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya di dinamik biasa kita harus memetakan network-network yang kita daftarkan dalam list ke dalam IP pool NAT gitu. Nah, kalau misalnya di dynamic NAT with overload itu tidak membutuhkan hal tersebut gitu. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya interface gitu. Jadi tidak membutuhkan IP address sebagai pemetaannya gitu ya. Nah, interface di sini yaitu adalah interface yang menuju ke arah internet gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian topologinya yang menuju ke arah internet itu adalah gig 0/0 gitu ya. Nah, berarti di sini interface-nya adalah gig 0/0 gitu. Jadi model pemetanya adalah list 1 ini itu akan semua network yang ada di list 1 ini itu akan menggunakan IP address yang ada di interface gig 0/0 gitu. Jadi penggunaannya semua IP address yang di IP privat ketika dia melakukan proses translasi menggunakan NAT, IP address atau IP publiknya yang digunakan adalah IP yang ada di gig 0/0. Makanya di sini pemetaannya berdasarkan interface yang mengarah ke jaringan internet gitu. Nah, kemudian di bagian akhirnya baru di overloadkan gitu ya. Artinya bahwa semua IP address yang terdaftar di list 1 ini itu di overloadkan menggunakan IP
yang ada di gig 0/0, yaitu IP publiknya, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tinggal tekan enter aja. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pemetaan terhadap interface mana yang menuju ke arah internet dan interface mana yang menuju ke arah klien, gitu ya. Interface outside dan interface inside-nya, gitu ya. Di sini kita harus tetap melakukan yang namanya pemetaan terhadap interface-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian jaringannya di sini, berarti interface yang mengarah ke internet itu adalah gig 0/0. Berarti di sini nanti kita petakan sebagai interface NAT outside, gitu ya. Nah, sedangkan untuk inside-nya di sini cuma ada satu interface nih, beda dengan topologi yang kemarin. Kalau topologi yang kemarin itu ada dua interface. Nah, karena di sini cuma ada satu interface, di mana satu interface-nya ini terkoneksi ke komputer klien, gitu ya, di mana setiap masing-masing komputer memiliki VLAN yang berbeda, gitu. Nah, berarti interface ini pasti akan memiliki yang namanya sub interface, gitu, berdasarkan VLAN-nya. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini, berarti VLAN yang ada di dalam jaringan ini ada 4 VLAN, yaitu VLAN 10, 20, 30, dan 40. Otomatis berarti interface ini pasti memiliki sub interface VLAN 10, 20, 30, dan 40. Berarti ada 4 sub interface, gitu. Nah, 4 sub interface ini yang kita petakan menjadi IP NAT inside, gitu ya. Berarti di sini kita konfigurasinya jadinya seperti ini. Pertama kita ke outside-nya dulu, yaitu INT gig 0/0, gitu ya. Nah, ini kita petakan sebagai IP NAT outside, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi untuk sub interface di setiap masing-masing VLAN. Karena ada 4 VLAN, berarti ada 4 sub interface. Misalnya di sini untuk interface gig 1/0.10, gitu ya. Sub interface untuk VLAN 10, gitu. Nah, kemudian enter. Nah, setelah itu kita petakan sebagai IP NAT inside, gitu ya. Begitu juga untuk VLAN 20, gitu ya. Ini saya tanda panah ke atas saja biar lebih cepat, gitu ya. Nah, kemudian kita petakan lagi sama ya, IP NAT inside, gitu. Kemudian VLAN 30 juga sama sebagai IP NAT inside. Begitu juga untuk VLAN 40, IP NAT inside, gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, kita bisa melihat hasil konfigurasinya tersebut menggunakan perintah do sh IP NAT statistic, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk interface outside itu sudah kita petakan ke gig 0/0, gitu ya. Nah, sedangkan untuk interface inside itu kita petakan ke gig 1/0.10, 1/0.20, 1/0.30, dan 1/0.40 berdasarkan VLAN-nya, gitu ya. Sub interface berdasarkan VLAN. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada perbedaan ya antara ketika kita menggunakan NAT dynamic dengan NAT with overload, di mana di sini kita tidak menemukan yang namanya konfigurasi list yang kita lakukan, gitu ya. Kalau misalnya di dynamic NAT itu pasti ada dynamic mapping, gitu, berdasarkan list-listnya, gitu ya, berdasarkan IP pool yang digunakan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan overload with overload itu tidak ada konfigurasi tersebut, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah sampai sini berarti konfigurasi NAT dynamic with overload sudah selesai dilakukan. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengecekan nih, apakah komputer klien di setiap masing-masing VLAN dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, untuk melakukan pengujian atau uji cobanya, yaitu pertama, misalnya di sini kita remote PC 1, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke desktop dan seperti biasa ya, ketika kita melakukan pengujian, kita harus melakukan yang namanya test ping dulu nih, supaya kita bisa tahu troubleshoot apa aja yang kita alami selama melakukan konfigurasi tersebut, gitu ya. Nah, kita masuk ke command prompt, kemudian kita lakukan ping ke gateway-nya dulu, gitu ya. Gateway dari PC 01 ini. Apakah PC 01 ini dapat terhubung ke dalam jaringan lokalnya atau enggak, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, PC 1 itu adanya di VLAN 10, gitu ya. Nah, VLAN 10 ini itu gateway-nya adalah 10.1, gitu ya. Berarti kita ping-nya yaitu adalah 192.168.10.1, gitu ya. Nah, ini kalian harus pastikan nih bahwa PC 1 ini benar-benar terkoneksi ke dalam jaringan lokalnya dulu, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, dia terkoneksi ya ke dalam jaringan lokal.
Nah, untuk langkah selanjutnya berarti kita lakukan ping terhadap gateway yang ada di router 1 gitu. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa proses NAT yang dilakukan itu telah berhasil dilakukan gitu ya, atau proses routingnya itu sudah berhasil dilakukan gitu. Nah, kita ping ke gateway-nya. Nah, gateway yang di router 1 itu adalah 202.33.12.1 gitu ya. Nah, ini kita pastikan bahwa PC 1 ini juga terkoneksi ke gateway yang ada di router 1. Kalau misalnya tidak terkoneksi, berarti ada kesalahan konfigurasi yang ada di router satunya, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini, PC 1 terkoneksi ke gateway yang ada di router 1, yaitu 12.1. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah baru kita melakukan yang namanya ping terhadap domain yang ada di dalam jaringan internet, gitu ya. Yaitu dengan melakukan ping ke www.smktkj.net gitu ya. Nah, untuk website ini sudah saya siapkan, jadi kalian tidak perlu melakukan konfigurasi terhadap website tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat bahwa PC 1 dapat melakukan ping terhadap domain yang ada di dalam jaringan internet gitu. Nah, jika kita merasa tidak puas ketika kita melakukan ping ke dalam domainnya, kita bisa juga melakukan pengetesan dengan mengakses website tersebut gitu ya. Kita buka browser, kemudian kita masukkan URL-nya yaitu www.smktkj.net gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja dan pastikan di sini bahwa si PC 1 ini bisa mengakses websitenya gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa mengakses websitenya, jadi bentuk websitenya seperti ini, berarti proses NAT yang kita lakukan di router 01 yang bertindak sebagai gateway-nya telah berhasil dilakukan gitu. Nah, selain melakukan pengecekan di PC 1, kita bisa melakukan pengecekan di setiap masing-masing PC di setiap VLAN-nya gitu ya. Misalnya di sini saya mau mencoba mengakses website tersebut di PC guru misalnya. Nah, di sini masuk ke desktop, kita langsung aja ya buka browser. Kemudian kita akses www.smktkj.net gitu ya. Nah, di sini juga berarti bahwa PC guru ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Lalu bagaimana dengan PC yang lainnya? Misalnya beda switch misalnya. Nah, dia bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet atau enggak. Nah, ini misalnya di PC guru ya. Nah, di sini kita coba akses websitenya www.smktkj.net gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia juga dapat terkoneksi ya, yaitu PC guru yang beda switch gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi ke ruangan TU misalnya. Ruangan TU yang switch yang sama, dia bisa terkoneksi atau enggak. Kita akses web browsernya www.smktkj.net gitu ya. Nah, di sini juga sama ya, dapat terkoneksi juga. Kemudian kita coba tes di Capsec nih. Capsec bisa atau enggak nih? Gitu ya. Kita coba akses websitenya www.smktkj.net. Nah, si Capsec ini juga dapat terkoneksi gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan proses koneksi ini, maka IP privat ini itu akan dirubah menggunakan IP public gitu ya. Nah, proses translasi ini kita bisa lihat nih yang kita lakukan waktu pas lagi kita ngakses website smktkj.net gitu ya. Nah, caranya kita balik lagi ke PC admin. Nah, untuk melihat proses translasinya kita bisa menggunakan perintah do show IP NAT translation gitu ya. Nah, oh sorry, saya salah ngetik ya. Perintahnya yaitu adalah do show IP NAT translation pakai N gitu ya. Di sini ada peringatannya invalid inputnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita tekan enter aja. Nah, di sini kita akan melihat proses translasinya gitu ya. Proses translasi yang dilakukan oleh NAT. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yaitu adalah penggunaan inset lokalnya, itu IP-nya pasti beda-beda ya. Karena ini adalah IP di komputer klien gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada IP 20.2, 30.3, kemudian 40.2, kemudian 10.4 gitu ya. Nah, ini adalah IP address si klien yang ketika dia melakukan request domain, yaitu websitenya www.smktkj.net gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih ya, yaitu di bagian inset global gitu ya. Nah, di bagian inset global ini adalah IP public yang digunakan sama router gitu. Yang kita lakukan pemetaan dari komputer yang ada di IP privat ke IP publiknya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah IP
address-nya yang ada di gig 0/0 gitu ya, yaitu 202.33.12.10 gitu. Nah, berarti di sini bahwa ketika kita melakukan akses dari komputer klien, maka dia akan dirubah flag-nya, flag source-nya yaitu menjadi 202.33.12.10. Dan kalau misalnya kita lihat terus sampai ke bawah, itu dia tetap menggunakan 12.10 gitu ya. Beda ketika kita menggunakan NAT dinamik yang biasa. Ketika kita menggunakan NAT dinamik yang biasa, dia akan berubah nih sesuai dengan IP address si komputer kliennya gitu. Kalau misalnya komputer kliennya 30.3, maka di sini dia akan berubah nih, bukan 12.10. Bisa aja jadi 12.11 gitu. Kalau misalnya dia yang akses pakai 40.2, maka bisa aja dia menggunakan IP address-nya adalah 12.20 gitu. Tergantung dari jumlah rank yang digunakan gitu ya, jumlah IP pool yang digunakan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga di sini aksesnya ada 2 kali ya, yaitu menggunakan IP 50.3, di mana IP 50.3 ini adalah DNS-nya gitu, dengan menggunakan portnya yaitu adalah 53 gitu ya. Jadi 50.3 ini adalah DNS server DNS yang fungsinya adalah merubah IP address menjadi alamat domain, begitu juga sebaliknya gitu. Dia juga menggunakan protokol yang namanya UDP gitu. Ketika proses request DNS ini sudah berlangsung, maka dia akan memberikan IP dari web servernya. Nah, IP web servernya itu adalah 60.2 dengan port 80 dan protokolnya adalah TCP gitu ya. Ini cara pembacanya. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi NAT default with overload pada router 1 telah berhasil dilakukan, yaitu dengan melihat hasilnya di komputer klien yang dapat mengakses website yang ada di jaringan internet gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.